Nah, oke. Next. Apa yang membuat kita yakin itu juga perlu kita cari. Apa keyakinan kita ini dikarenakan apa? Jangan-jangan kita cuma ikut-ikutan doang, atau sebenarnya kita tidak pernah tahu apa yang kita yakini. Nah, dan cara yang seperti apa yang mau kita lakukan untuk meyakinkan kepada banyak orang, kepada masyarakat tentang apa yang kita yakini. Wah, ini koyok misi kenabian ya. Ngomong keyakinan ini misi kenabian loh. Iya, karena begini, kalau kita tidak iman, kan konsep dalam kenabian itu kan begitu. Satu-satunya yang membuat kita bertahan hidup, satu-satunya orang membuat punya harapan adalah kadar keyakinan, keimanan. Sama ketika kita mengimani bahwa tradisi menulis itu adalah sesuatu yang baik. Kalau tidak ada keyakinan soal itu, ya sudah, selesai kehidupan ini. Kan gitu. Makanya balik lagi ini dengan keyakinan, balik lagi dengan keimanan. Wah, bikin ngeri. Nah, next. Apa ini? Berikutnya saya lupa. Wah. Nah, disitulah kita pasti masih punya harapan. Kita masih punya harapan untuk tetap melakukan sesuatu seperti kita menanam. Nah, kalau saya soal nanam, saya banyak belajar dari Mas Handono. Dia adalah pakarnya soal dunia pertanian. Jadi menulis apapun itu yang kita kerjakan itu seperti kita sedang menanam. Mas, Mbak, Bapak, Ibu semuanya seperti kita menanam. Mulai dari membuat benih dan lain sebagainya. Tetapi next, yuk. Sebelum kita menanam, kita mesti tahu dulu lahan yang mau kita gunakan. Nah, karena kita ngomongin soal menulis non-fiksi, nah, maka kita mesti tahu dulu lahannya non-fiksi itu seperti apa. Kalau kemarin Mas Afiushar sudah menjelaskan bahwa menulis fiksi itu bebas-bebas. Ya, bebas-bebas enggak bebas juga sih ya sebenarnya. Tapi kebebasan dalam menulis fiksi itu jauh lebih longgar daripada menulis non-fiksi. Nah, karya non-fiksi ini kata kuncinya cuma faktual, peristiwa nyata, tokoh nyata, dan informatif. Artinya apa? Ketika kita menuliskan sebuah karya non-fiksi, entah itu esai, entah itu artikel, maka dia harus berdasarkan data-data faktual, bukan karangan, bukan fiksi. Nggak boleh fiksi malah, karena kalau fiksi berarti kita sudah menyerobot lapangan orang lain. Bukan lagi non-fiksi gitu. Terus kemudian peristiwa yang diceritakan itu benar-benar terjadi. Tokoh yang ditulis itu benar-benar ada, atau minimal pernah ada. Karena kan bisa jadi tokoh yang kita tulis sudah meninggal misalnya. Nah, kan berarti pernah ada gitu kan. Tapi real, artinya nyata. Terus apalagi informatif, karena memang yang mau kita sampaikan adalah hal-hal yang sifatnya sangat informatif. Jadi tulisan-tulisan artikel ataupun esai itu karena sifatnya informatif, maka dia harus lugas selugas-lugasnya. Penggunaan kata-kata yang bersayap, kalimat-kalimat yang bersayap, majas ataupun metafora atau analogi dan lain sebagainya, sebisa mungkin tidak lebih banyak gitu loh, sedikit saja. Jika itu memang kepepet untuk istilahnya nggak ketemu dengan kata yang tepat. Nah, makanya kata-kata bersayap atau kalimat bersayap itu dihindari. Nah, ada beberapa jenis. Ya sama kan, kalau kita mau nanam itu sebenarnya kita harus tahu dulu bahwa media tanam itu apa sih gitu. Oh, ternyata tanah. Oke. Setelah kita tahu tanah dan barang-barang lainnya,
jadi hanya mengenal jenisnya apa. Tanah itu ternyata punya banyak jenis. Karena kalau kita tidak tahu jenis dari tanah itu dan karakternya, maka kita tidak akan pernah tahu tanaman apa yang tepat untuk kita tanam pada media itu. Nah, sama persis dalam menulis. Kita mau menulis apa dulu kalau non-fiksi? Ini ada pilihan, ada biografi, artikel, esai, kemudian karya ilmiah, karya jurnalistik, memoir, sketsa, resensi, catatan perjalanan, panduan itu kayak misalkan buku manual itu loh. Nah, kalau pernah nggak sih teman-teman yang ketika beli HP pertama kali baca nggak buku manualnya? Dibaca nggak buku manualnya? Jarang dibaca ya. Nah, itu dia menandakan bahwa literasi kita itu masih kurang. Dan lain-lain. Rata-rata kan sudah nekat aja dibongkar terus langsung dipakai, begitu bermasalah ini piye gitu kan, langsung belum punya counter gitu. Padahal persoalannya hanya sepele gitu loh, hanya karena pencet tombol doang gitu. Nah, itu kadang-kala kita lucunya di situ, kita nggak membaca petunjuknya dulu langsung pakai gitu. Nekat banget, tapi itulah mentalitas bangsa kita, suka nekat. Merdeka aja nekat. Iya kan? Oke, next. Nah, kita akan fokuskan kepada dua hal, artikel dan esai. Nah, ini materi yang saya sampaikan kali ini agak teknis Bapak Ibu dan juga Mas Mbak, karena hal-hal semacam ini perlu, saya pikir sangat perlu untuk disampaikan. Nah, artikel dan esai mungkin sebagian orang akan menganggap dua hal yang sama, padahal sangat beda. Perbedaannya sebenarnya apa ya? Sepele sebenarnya, perbedaannya hanya soal subjektivitas. Artikel itu agak lebih, kok hilang? Artikel itu agak lebih strukturnya agak lebih rigid, agak lebih kaku ketimbang esai. Esai boleh saja ditulis berdasarkan point of view-nya itu pribadi. Sekalipun artikel juga ada artikel yang membolehkan seperti itu, tetapi objektivitas di artikel itu jauh lebih, atau katakanlah subjektivitas masih dibolehkan, tetapi di artikel itu harus faktual, benar-benar faktual, aktual, dan benar-benar real. Esai itu boleh-boleh saja, hanya katakanlah misalkan hanya celotehan kita saja, oke. Tapi itu tadi perlu pemahaman bahwa kita mau nulis itu untuk apa, untuk menyampaikan apa. Nah, kalau cuma celotehan tanpa ada tujuan, ya itu tidak bisa disebut artikel ataupun esai. Itu hanya celomongan doang. Nah, tetapi kalau kita nulis untuk menyampaikan sesuatu, nah, oke, kita bisa memilih apakah itu esai, apakah itu artikel. Nah, maka nanti ini akan ada tugas nggak, Mbak Dia? Ada ya. Nah, silakan nanti dipilih mau nulis artikel atau esai, bisa dipilih. Kalau saya pribadi sih mendingan nulis esai, lebih enak. Ya, kalau di artikel itu aturannya luar biasa, agak lumayan ketat ya, apalagi artikel-artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah, wow, ya ampun, bahasanya harus tertata benar-benar gitu kan, nggak bisa menggunakan bahasa yang agak longgar. Jadi harus ada kutipan juga misalnya gitu. Kutipan itu kalau di artikel, nah bedanya artikel dengan esai, kalau esai kutipan boleh ada, boleh tidak, seperlunya saja. Dan semakin sedikit kutipan itu jauh lebih baik daripada terlalu banyak kutipan, nanti jadi skripsi. Di landasan teoritis itu yang pernah bikin skripsi Mas Barok. Nah,
Aku ki ngano nek maca skripsi tahu itu lucu-lucu. Jadi isinya kutipan tak dengan landasan teori, tapi kemudian tidak ada satupun cetusan yang menjelaskan bahwa kamu mau ngapain dengan teori itu gitu loh. Nah, itu karya ilmiah tuh. Nah itu lucu juga. Terus yang lainnya adalah kutipan itu kadang-kala nggak nyambung satu sama lain, hanya motif kalimat saja, tapi nggak punya makna. Misalnya karena saya studinya sastra, kemudian menempelkan sastra adalah, terus puisi adalah, ciri-ciri puisi adalah, tapi itu tidak membahasakan apa-apa, nggak ngomong tentang hakikat puisi itu apa, hanya cuma tempelan-tempelan doang. Nah itulah karya-karya ilmiah di dunia akademik kita yang kadang-kala masih perlu untuk kita cermati lagi. Nah oke. Nah ini dia sifat atau ciri-ciri dari dua karya tulis non fiksi, yaitu artikel dan esai. Yang pertama adalah artikel, yang jelas sifatnya faktual dan informatif, singkat, padat, lengkap, jelas ya. Terus kemudian mengandung opini yang didukung fakta. Jadi kita boleh beropini tapi ada faktanya, bukan sekadar beropini tanpa fakta, nggak ada dukungan fakta. Kalau opini tanpa dukungan fakta itu ya itu bisa dimasalahkan tuh. Kalau misalkan tulis kayak gitu, misalkan ada pihak yang tidak terima dengan opini kita, dengan tulisan kita, itu bisa disomasi. Nah terus sistematis dan struktur, bahasanya komunikatif. Bahasa komunikatif itu bahasanya lebih longgar, tidak seperti karya ilmiah yang standarnya kaku. Sumber informasinya jelas. Sumber informasi itu bisa melalui hasil wawancara, bisa melalui referensi. Referensi itu nggak selalu buku ya, bisa misalkan dari tayangan YouTube. Sekarang boleh dari jurnal, dari misalkan apalagi ya, pernyataan atau informasi yang disampaikan di media. Misalnya kita mau nulis tentang hoax, nah kita ambil salah satu contoh hoax. Apa? Pernyataan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani gitu kan, bahwa itu adalah hoax, guru adalah bukan negara gitu. Itu ternyata hoax gitu. Nah itu bisa, pernyataan itu bisa. Syukur-syukur kita bisa mendeskripsikan tayangan itu tampil di mana, berapa menit videonya, nah terus disampaikan dalam ekspresi yang bagaimana. Nah sampai seperti itu, sampai sedetail itu jauh lebih baik. Nah nanti kemudian ulasan yang mau kita sampaikan ngomongin soal hoaxnya, bukan soal pernyataan Sri Mulyaninya. Nah itu kita akan mempelajari bagaimana hoax diproduksi. Nah itu bisa. Terus topiknya aktual dan bermanfaat. Nah kalau esai ini dia adalah bentuk prosa tapi bukan prosa fiksi. Terus singkat dan padat, subjektif itu tadi ya. Jadi esai itu boleh dengan menggunakan kata ganti orang pertama. Terus kemudian gaya bahasanya khas penulis. Kita diberi kebebasan untuk membuat gaya bahasa tersendiri. Nggak harus pakai pakem bahasa yang baik dan benar. Tetapi yang paling penting adalah bahasa yang komunikatif itu tadi, bahasa yang dipahami oleh pembaca. Nah maka penulis itu ketika menulis, ya pengalaman yang saya lakukan, ketika saya menulis saya akan mempersepsikan diri sebagai seorang pembaca, bukan sebagai seorang penulis. Perspektifnya harus menggunakan perspektif sudut pandang itu supaya tulisan kita jadi lebih hidup. Tidak utuh tapi komprehensif. Artinya komprehensif itu apa ya? Lebih umum, general gitu. Jadi informasi yang kita sampaikan itu lebih umum, general, mencakup keseluruhan. Cuman dia tidak detail gitu. Terus
terstruktur, fokus pada argumen. Oke, next. Oke, ini jenis-jenis artikel.